Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita, bisa jadi apa-apa yang kamu dapatkan, sesuatu itu tidak kamu sukai, itu baik bagi kamu. Atau sebaliknya, bisa jadi apa-apa yang kamu dapatkan menurut kamu itu tidak baik, itu baik. Atau sebaliknya, itu menurut kamu itu tidak baik, padahal itu baik. Tapi ketika Nabi Ibrahim yang kita contoh, ketika kita melaksanakan ibadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah adalah zat yang paling mengetahui apa yang terbaik buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم Wabashiril muhsinin. Sadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Salah satu kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, Allah masih mempertemukan kepada kita pada tahun ini dengan hari-hari terbaik yang diawali pada 1 Zulhijjah sampai dengan 10 Zulhijjah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menerima segala amal ibadah kita, khususnya amal-amal kebaikan yang kita lakukan sejak masuk awal Zulhijjah sampai dengan pelaksanaan ibadah kurban kemarin. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita masih berada dalam suasana perayaan Hari Raya Idul Adha, dan berkenaan dengan momentum yang pada hari ini masih kita rasakan bersama, kepada kami diberikan satu tema untuk disampaikan dalam waktu yang singkat ini, yaitu tentang implementasi nilai-nilai kurban dalam kehidupan. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita taufik hidayah dan juga kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Dan insya Allah pelaksanaan itu sudah kita selesaikan.
Mungkin ada beberapa saudara kita yang pada hari ini masih melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tapi bisa jadi sebagian besar di antara kita sudah melaksanakannya sejak hari pertama dulu. Namun pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita melakukan evaluasi. Kita renungkan kembali ibadah kurban yang sudah kita lakukan, yang mungkin sudah kita lakukan bukan hanya tahun ini tapi juga tahun-tahun yang lalu. Secara zahir kita memang menyembelih leher dari hewan kurban itu. Tapi pertanyaannya, apakah ibadah kurban yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sama sekali? Nah, dalam Al-Qur'an setidaknya ada 2 kisah yang Allah ceritakan kepada kita yang terkait dengan kurban. Yang pertama tentu saja kisah yang sudah sangat populer di tengah-tengah kita, yaitu kisah yang dilakoni oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Allah abadikan kisah itu di dalam surah As-Saffat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya. Dan pengorbanan Nabi Ibrahim kemudian menjadi syiar sampai dengan hari ini. Setiap tahun kita menapaktilasi satu amal yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kisah pengorbanan yang kedua terjadi jauh sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam ada. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, yang kisah pengorbanan ini dilakoni oleh 2 orang hamba Allah Subhanahu wa taala, 2 putra dari Nabi Adam alaihissalam, yang hari ini kita kenal nama mereka dengan sebutan Qabil dan Habil. Di dalam surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala mulai dari ayat ke-27 menceritakan kepada kita, watslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Ceritakan kepada mereka kisah tentang 2 anak Adam dengan sesungguhnya. Idz qarraba qurbana, ketika mereka memberikan persembahan kurban mereka. Fatuqbila min ahadihima, Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan salah satu di antara mereka. Walam yutaqabbal minal akhar, dan Allah tidak menerima pengorbanan satunya lagi. Dan kita tahu pengorbanan yang dilakukan oleh Qabil dan Habil adalah pengorbanan untuk memperebutkan seorang perempuan yang mereka senangi. Sementara pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengorbanan bukan untuk memperebutkan sesuatu, tapi pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah pengorbanan dalam rangka membuktikan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim mengorbankan putranya tidak dalam rangka meminta balasan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan balasan-balasan yang terkait dengan kehidupan dunia, tapi semata-mata Nabi Ibrahim melaksanakan perintah itu untuk membuktikan bahwa kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar daripada kecintaannya kepada sang anak. Nah, sementara pengorbanan yang dilakukan oleh 2 anak laki-laki Adam adalah pengorbanan yang dilakukan untuk memperebutkan sesuatu, dan yang diperebutkan adalah sesuatu yang terkait dengan kehidupan dunia, memperebutkan seorang perempuan. Nah, pertanyaannya, pengorbanan yang kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini, pengorbanan yang seperti apa? Siapa yang kita jadikan sebagai contoh? Nabi Ibrahim alaihissalam kah? Atau pengorbanan yang dilakukan oleh 2 anak Adam? Mari kita perhatikan. Pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim kemudian Allah abadikan, dan kemudian dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perintah, bahkan bukan kepada umat Nabi Ibrahim, tapi kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah besarkan pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kemudian kita melihat pengorbanan yang dilakukan oleh dua anak Adam. Yang pertama adalah pengorbanan yang dilakukan oleh Habil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Adam, ketika mereka memang ingin memperebutkan seorang perempuan, sementara perempuannya hanya satu diperebutkan oleh dua orang, dan tidak ada satu orang pun yang mengalah, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Adam kepada anaknya untuk mengorbankan sesuatu. Kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pertanda bahwa dia bisa menikahi perempuan yang dia sukai. Dan kemudian Qabil dan Habil melakukan pengorbanan. Dan ternyata Habil memberikan pengorbanan dengan pengorbanan yang baik, sementara Qabil memberikan pengorbanan dengan pengorbanan yang seadanya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima pengorbanan Habil dan menolak pengorbanan yang dilakukan oleh Qabil, sehingga Habil berhak untuk menikahi perempuan yang dia senangi, yaitu Iklimah. Dan ketika Qabil mengetahui bahwa pengorbanan Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan oleh Qabil? Sesungguhnya aku akan membunuhmu. Dan kemudian perhatikan apa jawaban dari Habil. Habil menjawab, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima pengorbanan yang dilakukan oleh hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap saja Habil walaupun dia memberikan pengorbanan yang terbaik, tapi pengorbanan yang dilakukan itu dalam rangka untuk mendapatkan seorang perempuan yang dia inginkan. Dan ceritanya berlanjut dengan cerita yang begitu mengenaskan. Habil tidak sempat menikahi sang perempuan. Dia terlanjur dibunuh oleh saudara laki-lakinya. Kita mungkin bisa saja, Pak, pada hari ini melakukan begitu banyak pengorbanan, bukan hanya menyembelih hewan kurban. Sejatinya seluruh ibadah yang kita lakukan itu adalah pengorbanan. Mungkin variasi pengorbanannya yang berbeda. Ketika kemarin kita menyembelih hewan kurban, kita berkorban seekor kambing, berkorban seekor sapi. Tapi bisa jadi ketika kita bangun di tengah malam, kita mengorbankan rasa kantuk kita. Ketika kita mendirikan sholat, kita mengorbankan waktu kita. Ketika kita berpuasa, kita mengorbankan lambung kita. Ketika kita berangkat pergi ke haji, kita mengorbankan harta kita. Ketika kita berangkat ke medan perang, kita mengorbankan jiwa kita. Pada sesungguhnya semua ibadah yang kita lakukan adalah pengorbanan. Nah, bisa jadi ada orang-orang yang mengorbankan semua itu dalam rangka meniru Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak ada balasan yang dia inginkan melainkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan atas keimanannya dan pengakuan atas ketakwaannya. Tapi juga ada sebagian orang ketika dia beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dia harapkan adalah balasan dunia. Ada orang terobsesi sholat duha misalkan. Yang dia harapkan adalah keluasan rezeki. Mungkin gajinya bertambah, dagangannya laku keras, dan lain sebagainya. Ada orang yang mungkin berpuasa. Dia berpuasa katanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dia berpuasa dalam rangka nazar. Kalau saya lulus PNS, saya akan berpuasa 3 hari. Kalau tanah saya laku, saya akan berpuasa. Memang benar dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mengharapkan balasan itu di dunia. Tapi ada juga orang yang ketiga, seperti Qabil. Dia memang berkurban, tapi pengorbanannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pengorbanannya benar-benar karena ada ingin balasan dunia. Dan Allah tidak menerima bentuk pengorbanan seperti itu. Bisa jadi pada hari ini kita melakukan sedekah, pergi haji, melakukan zakat, infak dan lain sebagainya.
Tapi yang kita lakukan itu bukan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi yang kita lakukan itu demi mendapatkan pengakuan dari manusia, balasan dari atasan, pengakuan dari orang lain. Nah, pertanyaannya, dari ketiga pelaku kurban ini yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita? Apakah pengorbanan demi pengorbanan yang kita lakukan itu sudah sama seperti pengorbanan demi pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Atau na'udzubillah, jangan-jangan pengorbanan ibadah yang kita lakukan itu sama dengan pengorbanan yang dilakukan oleh Qabil. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dikatakan oleh Habil tadi, ketika kita melakukan pengorbanan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa yang kita korbankan. Ketika pada hari ini kita tidak melakukan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kemuliaan Allah berkurang? Tidak sama sekali. Allah tidak membutuhkan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk melaksanakan ibadah infak, sedekah, zakat dan lain sebagainya, apakah Allah membutuhkan uang kita? Tidak. Allah tidak membutuhkan uang kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk berangkat haji, mengunjungi rumahnya, apakah Allah memerlukan kita untuk mengunjunginya? Tidak, Allah tidak membutuhkan kita. Ketika kita berkurban, apakah Allah membutuhkan daging kita? Tidak. Sehingga di dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang sampai kepada Allah itu bukanlah daging dan darah dari hewan kurban yang kamu sembelih, tapi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah ketakwaanmu, bukti keimananmu. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin kita itu pada hari ini beribadah atau melakukan pengorbanan dalam rangka meniru anak Adam yang kedua, Habil. Memang ini adalah ibadah kurban yang diterima, tapi semestinya kita tidak juga meniru ibadah kurban yang dilakukan oleh Habil ini. Ketika ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya semata-mata mengharapkan balasan dari Allah di dunia saja. Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, apakah setelah itu ada kebaikan atau keburukan. Siapa yang menyangka setelah Allah Subhanahu wa taala menetapkan Habil diterima kurbannya dan dia berhak menikahi Iklimah, tapi setelah itu justru dia dibunuh. Kita pada hari ini sholat duha atau bernazar supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan promosi jabatan kita. Kita mengejar jabatan itu, Pak. Sampai kemudian kita mau bernazar, berinfak, sedekah, entah apa yang kita lakukan. Tapi siapa sangka nanti setelah kita mendapatkan jabatan, setelah itu kita masuk penjara. Kita nggak pernah tahu apakah itu baik atau buruk. Beberapa waktu yang lalu kita mendengarkan ada pejabat-pejabat kita setelah dia mendapatkan puncak jabatan di tempatnya, setelah itu dia masuk penjara. Andai saja Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepadanya, kamu mau jadi wali kota, kamu mau jadi gubernur, kamu mau jadi presiden, 5 tahun setelah itu kamu masuk penjara, kamu mau enggak? Tidak ada yang mau. Beberapa waktu yang lalu ada seorang pejabat baru saja dilantik menjadi orang nomor 1 di satu kabupaten di Aceh. Karena dia menjabat, dia harus pergi ke Banda Aceh untuk menghadiri sebuah rapat. Ternyata qadarullah di tengah jalan dia tertabrak. Tangannya harus diamputasi. Kemarin mungkin dia mengharapkan jabatan itu, tapi kalau dia tahu setelah dia menjabat, dia naik kendaraan, di tengah jalan dia kecelakaan dan kemudian tangannya harus hilang, apakah dia mau? Tidak mau. Kita pada hari ini mengharapkan balasan-balasan dunia dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang kita lakukan. Apakah itu baik atau buruk kita tidak pernah tahu. Atau sebaliknya, sesuatu yang pada hari ini kita anggap tidak baik, tapi setelah itu adalah kebaikan. Siapa sangka Nabi Yusuf alaihissalam memang dimasukkan oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Kemudian dia dipenjara. Tapi ternyata penjara yang dia masuki itu menjadi jalan menuju istana. Kita tidak pernah tahu, Pak. Apa yang kita hadapi detik ini, apa konsekuensinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, bisa jadi apa-apa yang kamu dapatkan, sesuatu itu tidak kamu sukai, itu baik bagi kamu.
Atau sebaliknya, bisa jadi apa-apa yang kamu dapatkan menurut kamu itu tidak baik, itu baik. Atau sebaliknya, itu menurut kamu itu tidak baik, padahal itu baik. Tapi ketika Nabi Ibrahim yang kita contoh, ketika kita melaksanakan ibadah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang paling mengetahui apa yang terbaik buat kita. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak menyembelih putranya, itu tidak mengetahui bahwa setelah itu Allah tetap menjaga putranya dan mengganti putranya itu dengan seekor kibas. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu. Yang dia lakukan adalah, apa yang aku lakukan ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan aku mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu yang terjadi adalah kebaikan dan terus menjadi kebaikan. Dan yang menjadi petaka adalah ketika kita pada hari ini melakukan pengorbanan dalam rangka meniru seorang anak Adam yang bernama Qabil. Sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan menjadi ibadah-ibadah yang sama sekali tidak bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Tadi imam membawakan satu surah di rakaat pertama, surah Al-Ghasyiyah. Surat yang begitu familiar, Pak, di telinga kita orang-orang laki. Karena surat ini senantiasa dibawa oleh imam-imam pada sholat Jumat, dan selalu dibawa dalam sholat Idul Fitri di rakaat kedua. Pernahkah kita merenungi ayat ini, Pak? Yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal atata haditsul ghasyiyah. Apakah sudah tiba kepadamu, sudah datang kepadamu cerita tentang hari kiamat? Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Pada hari itu ada begitu banyak wajah-wajah yang tertunduk hina. Nah, ternyata di dalam surah Al-Ghasyiyah ini Allah menceritakan kelompok di mana wajah-wajahnya tertunduk hina, bukan ketika di dunia mereka itu melakukan kemaksiatan seperti minum khamar, berjudi, berzina dan lain sebagainya, bukan. Tapi mereka tertunduk hina sementara pada saat mereka hidup di dunia mereka adalah orang yang melakukan ibadah, melakukan amal-amal kebaikan, amilatun nasibah. Tapi ternyata amal-amal yang mereka kerjakan itu sedikit pun tidak memberikan manfaat kepada mereka di akhirat khususnya. Salat yang mereka kerjakan, puasa yang mereka lakukan, sedekah, infak, zakat, haji dan lain sebagainya, semuanya tidak bermanfaat kepada mereka. Ibadah-ibadah itu hanya menyisakan keletihan, kelelahan. Puasa yang dia kerjakan hanya menyisakan rasa lapar. Haji yang dia kerjakan hanya menyisakan kelelahan, Pak. Tidak sedikit pun memberikan manfaat kepada mereka. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, tertunduk hina mereka. Ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, mereka mengharapkan ada pahala yang Allah berikan atas amal-amal ibadah yang mereka kerjakan, tapi ternyata pahala itu tidak sedikit pun Allah berikan kepada mereka. Mengapa? Karena ibadah-ibadah yang mereka kerjakan, pengorbanan demi pengorbanan yang mereka kerjakan dilakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak membutuhkan itu semua. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa pada hari kiamat nanti ada 3 kelompok yang mereka akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata 3 kelompok ini adalah orang-orang yang ketika mereka hidup di dunia mereka melakukan pengorbanan. Mereka mengorbankan sesuatu yang begitu bernilai bagi kehidupan mereka, dan mereka dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang pertama dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala rajulun istushhida, yaitu seorang laki-laki yang ketika dia hidup di dunia dia pergi berperang, membawa harta dan jiwanya ke medan perang, dan di medan perang dia mati. Allah panggil orang ini, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada laki-laki ini, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan ketika kamu hidup di dunia?
Ketika kamu berjihad, berperang, orang ini mengatakan, aku berperang ya Allah, aku berjihad ya Allah karena Engkau, karena mengharapkan keridhaan darimu, aku mengorbankan jiwaku karena Engkau wahai Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian mengatakan, kadzabta, engkau berdusta. Sidang jamaah, ketika orang di dunia mengatakan kita berbohong, kita bisa mengelak, kita bisa membela diri. Ketika orang menuduh kita di dunia, kita bisa membela diri kita dengan berbagai macam alasan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatakan kita berdusta, kita mau membela diri seperti apa? Kamu berdusta, Allah tahu apa isi hati kita. Bukankah karena kata Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau berjihad, engkau berperang supaya engkau disebut pahlawan, supaya engkau disebut pemberani, supaya engkau disebut sebagai patriot, agar namamu diabadikan di jalan-jalan, di kota-kota. Bukankah itu engkau harapkan? Dan kau sudah dapatkan itu. Sementara balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan justru Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat untuk menyeret dirinya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkorban, bukan hanya berkorban hartanya, tapi dia mengorbankan dirinya. Tapi Allah tidak menerima, tidak memberikan sedikit pun balasan kepadanya. Justru dia dilemparkan ke dalam neraka. Pengorbanan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dipanggil orang yang kedua. Kata Rasulullah SAW, orang kedua ini warajulun ta'allamal ilm wa 'allamahu. Orang yang ketika di dunia menuntut ilmu agama, dan kemudian ilmu itu diajarkan kepada orang lain. Kemudian apalagi yang dia lakukan ketika hidup di dunia? Wa qara'al Qur'an. Dia membaca Quran, menghafal Quran siang dan malam. Dia mengorbankan waktunya untuk menuntut ilmu agama. Dia mengorbankan waktunya untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan Allah kembali bertanya kepada orang yang kedua ini, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Dan dia menjawab, aku mempelajari ilmu agama, membaca Al-Quran karena Engkau wahai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mengharapkan keridhaanmu wahai Allah. Dan lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada orang kedua ini, kadzabta, kau berdusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal, bukankah engkau menuntut ilmu itu supaya engkau dikatakan seorang yang alim, ustaz, guru besar, ustaz favorit. Banyak yang like, comment, and share di YouTube. Bukankah itu yang kau harapkan? Bukan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukankah engkau mempelajari Al-Quran, membacanya siang dan malam, menghafalkannya supaya engkau disebut qari? Orang mencintai suaramu, ramai yang ingin mendengarkan engkau mengaji, memuji suaramu yang begitu indah. Bukankah itu yang kau harapkan? Allah mengatakan kau berdusta bukan karena aku. Dan orang kedua ini juga dilempar ke dalam neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW, dipanggil orang yang ketiga. Warajulun wassa'allahu alaihi. Seorang laki-laki yang kepadanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan rezeki, kelimpahan harta. Dan kemudian dia menyerahkan harta-hartanya itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia infakkan, dia sedekahkan. Bukan sedikit, Pak. Banyak sekali yang dia infakkan. Dan orang ini pun kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan ditanya. Dan lagi-lagi orang yang ketiga ini menjawab, aku berinfak, bersedekah, berzakat karena Engkau wahai Allah. Dan kemudian lagi-lagi Allah mengatakan kepada orang yang ketiga ini, kadzabta, engkau berdusta. Bukankah engkau menyerahkan harta-hartamu supaya engkau disebut dermawan, supaya engkau disebut sosok yang ringan tangan, suka menolong, engkau dipuji siang dan malam? Bukankah itu yang kau harapkan? Bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang ketiga ini juga mengikuti jejak dua kawannya yang lain.
dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan orang yang berjudi, Pak. Mereka bukan orang yang berzina. Mereka bukan orang yang minum khamar. Mereka justru adalah orang-orang yang berkorban secara zahir di dunia, Pak. Berangkat pergi ke medan perang, menuntut ilmu agama siang dan malam, membaca Al-Quran, berinfak, bersedekah. Mereka adalah orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah ketika hidup di dunia. Tapi ketika ibadah-ibadah yang dia lakukan itu bukan karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menerima itu. Dan inilah yang perlu kita renungi. Setelah kita melaksanakan prosesi ibadah kurban, atau setelah kita melakukan ibadah demi ibadah selama kita hidup di dunia ini, mari kita sama-sama merenungi, Pak. Siapa yang kita contoh ketika kita melaksanakan ibadah itu? Apakah kita mencontoh sosok Nabi Ibrahim alaihissalam? Orang yang beribadah semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah meridhoinya, Allah mencintainya, dan Allah mengabadikan kisahnya sampai hari kiamat. Atau kita meniru anak Adam yang kedua, Habil. Memang kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tapi balasan yang kita harapkan dari Allah adalah balasan di dunia, kenaikan pangkat, keluasan rezeki, kesehatan dan lain sebagainya. Yang kita tidak tahu apa yang kita harapkan di dunia itu baik atau buruk kepada kita. Atau na'udzubillah, jangan-jangan kita selama ini melakukan ibadah demi ibadah, pengorbanan demi pengorbanan, yang kita contoh justru adalah anak Adam yang bernama Qabil. Secara zahir kita berkurban, tapi secara hakikat kita tidak sedang melakukan ibadah kurban. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.